Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Baik-baik nggak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke, Ibu sebelumnya berterima kasih nih. Teman-teman sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan kita hari ini. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mungkin dari perwakilan bisa untuk memimpin berdoa. Ya, Bu, sebentar. Oke, baik. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga proses layanan kita hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bagaimana jaringannya teman-teman? Apakah lancar di sana atau ada yang lagi hujan atau gimana? Alhamdulillah lancar jaya, Bu. Sini badai, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke. Semoga tetap bisa ngikutin ya teman-teman. Semoga jaringannya juga bagus. Nanti kalau misal ada kendala boleh konfirmasi. Oh iya, kalian ini udah mengenal semua belum? Kalau saya kebetulan ada yang udah kenal beberapa, tapi ada yang belum juga. Oke, kalau yang lain? Gimana teman-teman? Kalau saya sih sudah familiar, Bu, ya, dengan wajahnya teman-teman, tapi ya ada yang belum kenal gitu. Oke, itu supaya kita bisa lebih akrab lagi. Gimana kalau kita memperkenalkan diri kita masing-masing ya? Mana setuju? Iya, Bu, setuju. Ya, Bu, setuju. Oke. Oke, kali ini Bu punya cara nih yang menarik untuk memperkenalkan diri. Ini sebutannya dengan rangkaian nama. Apa di antara kalian sudah pernah main rangkaian nama? Sepertinya belum sih, Bu. Iya nggak sih, teman-teman? Iya, Bu, belum tahu. Seperti apa ya, Bu, permainannya? Oke. Jadi intinya nanti kalian bisa memperkenalkan diri dahulu, kemudian menyebutkan hobi kalian. Misalkan nih, saya Bu Puput hobi berenang. Kemudian setelah itu orang kedua mengulangi lagi kalimat orang pertama. Baru kemudian memperkenalkan diri sendiri. Misalkan ya, tadi guru saya Bu Puput hobi berenang, saya Mbak Nurmaini Hania hobi bersepeda. Misalkan begitu ya. Gimana, ada pandangan teman-teman? Menarik sih, Bu, permainannya. Itu tapi boleh ini ya, Bu, nama panggilan aja, Bu. Iya, boleh. Iya, nama panggilan aja. Ya, ayo, Bu, kita mulai kalau gitu. Oke. Mungkin dari Ibu dulu ya. Nama saya Bu Puput, hobi berenang. Kemudian lanjut nih, sebentar. Ibu urutkan dulu ya. Oh iya, Bu, ya, Bu. Dilanjutkan Mbak Ulfi, Mas Andi, Mbak Firda, kemudian Mbak Hani, dan terakhir Mbak Mila. Oh, ada Mbak Via. Lupa. Iya, Bu, saya belum disebut. Iya, Mbak Via di terakhir ya. Iya, Bu, siap. Oke, lanjut Mbak Ulfi. Baik, Bu. Tadi Bu Puput hobinya berenang. Saya Ulfi hobinya memasak. Ya, tadi Bu Puput hobinya berenang, Ulfi hobinya memasak, Andi hobinya galau.
Tadi Bu Puput hobinya berenang, Mbak Ulfi hobinya memasak, Mas Andi hobinya galau, saya Firda hobinya berenang. Tadi Bu Puput hobinya berenang, Ulfi hobinya memasak, Andi hobinya galau, Firda hobinya berenang, Hani hobinya menonton. Oke, Mbak Mila. Gimana Mbak Mila? Apakah bisa perkenalan atau lagi terkendala nih Mbak Mila? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu. Kenalin, nama aku Mila, Neng Mila Mirnawati, saya dipanggil Mila. Oke, Mbak Mila. Hobinya apa Mbak Mila? Oke, kayak Hobinya masak, Bu. oh ya ya ya. Oke, lanjut. Terakhir Mbak Fia nih. Mbak Fia terakhir. Ya, Bu, tadi Bu Puput hobi berenang, Ulfi hobi memasak, Mas Andi hobinya ngegalau, Mbak Firda juga berenang, Mbak Hani menonton, Mila masak, saya Via hobinya ngehalu, Bu. Berarti Mbak Fia ini punya imajinasi yang tinggi ya. Oke, hebat sekali Mbak Fia sebagai orang terakhir bisa menyebutkan semua nih nama teman-teman, hobi teman-teman. Nah, perkenalan ini tuh penting ya teman-teman agar apa proses kegiatan kita nanti juga aktif gitu, saling mengenal. Oke. Sebelumnya Ibu ingin tanya nih, apakah dari teman-teman udah pernah ikut bimbingan kelompok atau ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu, Bu. Oke, yang lain gimana? Belum tahu juga ya? Oke, Belum tahu mungkin sih. dari kalian ada yang tahu apa itu bimbingan? Gimana menurut pandangan teman-teman? Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dengan lingkungannya, Bu. Oke, benar sekali Mas Andi. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Saya belum mau menambahkan. Oke, Mbak Nurmaya. Kalau menurut saya bimbingan itu tujuannya untuk supaya siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya, Bu, atau bisa beraktualisasi dengan baik. Oke, tepat sekali. Baik sekali ya jawaban dari kedua teman tadi. Jadi, Ibu ingin menambahkan lagi, bimbingan kelompok itu adalah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar mencapai perkembangannya secara optimal dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini artinya semua peserta dalam kegiatan ini saling bisa berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita selama kegiatan itu harus berdinamika kelompok gitu teman-teman. Oh ya, satu lagi dalam bimbingan kelompok kita ini juga ada satu asas yang bisa kita pakai, yakni asas kerahasiaan, di mana semua informasi yang Ibu berikan atau teman-teman berikan itu hanya kita jaga kerahasiaannya di antara kita di kegiatan ini. Gimana bisa dipahami teman-teman? Iya, Oh bisa, ya, Bu. bisa. Oke, dalam bimbingan kelompok kita kali ini membahas topik mengelola stres. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok kita hari ini agar teman-teman bisa mendapat pemahaman bagaimana mengelola stres dengan baik. Nah, tekniknya apa nih yang digunakan? Dalam proses bimbingan kita nanti itu menggunakan teknik problem based learning. Mana? Tertarik nggak nih teman-teman? Oh iya, Bu, saya sudah nggak sabar, Bu. Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu ya langkah-langkah
langkahnya supaya teman-teman ini ada gambaran gimana sih kegiatan kita dari awal nanti sampai akhir. Nah, nanti awalnya kalian mengamati tayangan video yang Ibu berikan, kalian bisa menyimak atau mencatat semua hal-hal yang penting. Kemudian setelah itu kalian mengamati nih, apa isi tayangan yang Ibu berikan. Nah, kemudian dilanjut, kita berdiskusi bersama, kemudian mengerjakan tugas dalam kelompok, dan mempresentasikan hasilnya. Nanti didiskusikan bareng-bareng saling menanggapi gitu. Gimana, ada gambaran teman-teman? Iya, Iya, Bu. Bu, sudah Jelas ada. sekali. Oke. Oke, kenapa Mbak Via pakai filter? Wah, lucu sekali Mbak Via ini ya. Iya, maaf Bu, Gak apa-apa, mau dipakai aja Mbak coba-coba. Via. Hilang sendiri, Bu. Oh, ini muncul lagi. Ya, itu harus pas mukanya Mbak Via. Oke, sepertinya kita butuh penyegaran kembali nih ya, karena suasananya tidak membosankan. Gimana teman-teman? Siap? 7, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke, kita selingi dengan ice breaking dulu ya. Ibu akan berikan games, yakni tebak gambar. Kan udah tahu semuanya tebak gambar? Nanti ada gambar terus ditebak gitu, Bu ya? Iya, betul. Oke. Ibu tayangkan dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Siap-siap Sudah, Bu. ya. Ini gambar pertama nih, silakan. Siapa yang bisa menebak arti dari gambar? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, apa? Apa Mbak Ani? Minta uang. Minta uang. Oh iya, yang lain apakah jawabannya sama? Iya, Bu. Saya Sama sih, Bu. Sama, Bu. Oke. Oke, sebentar, masih ada lagi. Ini apa ini? Siapa yang mau jawab? Ayo, teman-teman. Saya, Ayo, Bu. Mbak Ani. Bisa, Mbak Ani? Mbak Via? Mbak Ulfi? Saya, Bu. Oke, apa? Kurir pos. Apa? Kurir pos. Oke. Saya. Oke, apa Mbak Ani? Kurang betul tadi Mbak Firda, sedikit lagi. Kode pos, Bu. Oke, betul Mbak Ani. Jadi ini ada konde, terus N-nya dihilangi kan jadi kode. Ini ada pot, P-nya diganti S, jadi kode pos. Ini apa teman-teman? Ayo ditebak. Saya, Bu. Saya, Oke. Bu. Iya, iya Mbak Ulfi. Siapa Mbak Fia dulu? Mbak Via dulu, Bu. Iya, kalau saya itu gelang perak, Bu. Oke, Saya apakah Mbak? juga sama, Bu. Sama, Oke, sama oke. seperti Mbak Via. Ya, jawabannya semua betul. Yeay. Pinter-pinter semua nih, teman-teman. Oke, gimana? Udah fresh kembali? Mau melanjutkan ke kegiatan berikutnya? Iya, Bu, mau. Sudah fresh. Ya, Bu, sudah Semangat. fresh. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kegiatan selanjutnya. Oh ya, sebelumnya Ibu sampaikan lagi, nanti kita membahas tentang topik mengelola stres dengan bimbingan kelompok ya. Sebelum itu Ibu ingin tanya dulu kepada teman-teman. Kira-kira apa sih pentingnya topik ini untuk kita bahas? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Mau berpendapat?
Saya, Bu. Oke, Mbak Tia. Menurut saya penting sekali, Bu, ya, karena mungkin ada sebagian dari kita yang mana tuh belum tahu gitu bagaimana cara mengelola stres yang baik gitu. Oke. Bu. Saya senang sekali kalau kita membahas topik ini, Bu. Oke. Saya juga setuju, Bu, dengan apa yang dikatakan Mbak Pia tadi, apalagi dengan pembelajaran serba online ini dan berbagai tugas online buat kita gampang stres, Bu. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi, ya benar, ketika pembelajaran online ini kita rawan stres ya teman-teman, karena tugas juga banyak, terus mengharuskan daring gitu ya. Oke, di sini ada yang nggak pernah ngalamin stres atau lagi mengalami stres nih teman-teman? Nah. Lagi, Saya Bu, lagi stres. Lagi stres berat, Bu. Oke, berarti cocok ya kita mengambil topik mengelola stres hari ini. Ya, setelah ini Ibu akan tayangkan video mengenai mengelola stres. Nah, materi ini nanti sebagai pengantar kalian untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Di sini Ibu akan tayangkan video ya. Iya, Bu. Stres adalah kondisi normal dan pernah dialami semua orang. Asal tidak berlebihan, stres ternyata bisa berdampak positif, gengs. Misalnya, memotivasi untuk sukses dan membuat kita lebih kreatif. Namun, stres berkepanjangan, terutama selama pandemi COVID-19 ini, justru berdampak buruk untuk fisik dan mental kita. Stres bisa menurunkan sistem imun sehingga kita jadi gampang sakit. Supaya tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan, kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Berikut ada beberapa tips mudah mengelola stres yang bisa geng sehat coba. Yang pertama, kenali gejala stres. Sakit kepala, berat badan naik, hingga tidak bisa tidur merupakan gejala stres. Mengenali tanda-tanda ini akan membantu kita untuk tahu kapan waktu yang tepat mengatasinya. Yang kedua, mencari pemicunya. Stres umumnya dipicu oleh kondisi lingkungan, misalnya khawatir yang berlebihan, terlalu banyak melihat sosial media atau berita, atau karena pekerjaan. Coba cek apa yang menjadi pemicu stres kamu dan kurangi secara bertahap. Yang ketiga, biasakan membuat jadwal. Hidup yang tidak teratur bisa membuat kita panik. Karenanya, coba seimbangkan waktu bekerja dan istirahat agar gengs lebih bisa mengontrol stres. Yang keempat, cari hobi yang menyenangkan. Menjalankan hobi akan membantu mengalihkan perhatian kita dari stres, juga membuat rileks dan kembali bersemangat. Gengs bisa mencoba resep baru, membersihkan rumah, atau belajar alat musik-musik sebagai pilihan hobi. Yang kelima, olahraga teratur. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saat kita berolahraga, tubuh akan melepaskan hormon endorfin, suatu senyawa di otak yang membuat bahagia. Di masa seperti ini, gengs juga bisa berolahraga sambil melihat video di YouTube. Olahraga teratur juga membantu meningkatkan kualitas tidur loh. Yang keenam, latihan pernapasan. Melatih pernapasan bisa membantu menenangkan pikiran. Mulailah dengan mencari tempat yang tenang untuk duduk atau berbaring. Letakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di perut. Tarik napas perlahan, kemudian hembuskan. Lakukan selama 20 hingga 30 menit setiap hari, maka pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Yang ketujuh, kurangi media sosial. Selalu up to date itu memang penting, namun kebanyakan menerima informasi juga bisa memicu stres. Ambil waktu sejenak, taruh smartphone kalian, dan lakukan kegiatan lain seperti membaca buku atau berolahraga. Yuk, mulailah belajar mengelola stres agar hidup menjadi lebih baik. Setiap orang memiliki cara mengelola stres yang berbeda-beda. Komen di bawah ya, cara mengelola stres yang paling efektif untuk geng sehat. Gimana teman-teman? Lancar nggak tadi videonya atau ada yang terkendala? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Lancar, Bu. Oke, gimana materinya tadi? Dapat diterima? Tips mengelola stres?
Menarik sekali Bu materinya, saya suka. Iya, saya juga suka lihatnya, Bu, banyak gambarnya. Oke, Ibu tanya nih, sebutkan tadi mungkin 2 tips mengelola stres. Apa tadi? Ada yang nyatet nggak? Saya. Oke, Mbak Hani. Apa Mbak Hani? Itu yang pertama, kenali dulu gejalanya. Seperti Oke. kayak apa tadi, kita tidur atau apa gitu. Terus cari pemicunya, biasanya dari lingkungan. Karena terlalu khawatir atau lihat sosmed gitu, itu bisa bikin itu pemicu. Ya udah. Oke, betul sekali Mbak Ani. Atau ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi? Mbak Pia? Saya, Bu. Iya. Ya, Kalau salah nggak apa-apa, Bu, ya? iya nggak apa-apa. Tadi saya dengar saya itu, apa ya, olahraga. Pokoknya badan sehat, nanti pikiran juga sehat apa gimana gitu tadi. Pokoknya gitu. Ya, Terus sama mendengarkan musik, ya Bu. Betul nggak ya? ya, sama latihan pernapasan. Oke, teman-teman berarti memperhatikan ya tadi videonya. Oke, baik. Karena di sini kita menggunakan teknik problem based learning, maka selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang kedua nih, terkait stres yang terjadi pada seseorang. Nah, nanti dari video tersebut, teman-teman amati, kemudian kira-kira video tadi apa sih masalah yang terjadi, kemudian nanti setelah video selesai kita diskusi lagi. Gitu ya, teman-teman. Ya Bu. Ya, Bu. Oke, setelah ini Ibu tayangkan video yang kedua. Oke, gimana teman-teman udah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Oke, selamat mengamati ya ini videonya. Hai, nama aku Abel. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir. Seperti yang kalian tahu, mahasiswa tingkat akhir itu diliputi dengan banyaknya tugas. Mulai dari tugas yang selalu ada, skripsi, tuntutan orang tua, IPK, pertemanan, ya pokoknya hektik deh. Tanpa berlama-lama lagi, inilah kisahku. Halo? Woi, udah belum kerjain tugas gua? Lah, katanya 5 menit lagi. Iya, ini udah mau selesai kok. Gue gak mau tahu. Lo harus kerjain. Udah mau kumpul. Iya, bakal aku kerjain. Gue gak mau tahu, pokoknya lo harus kerjain. Bodo amat, gue gak mau tahu. Iya, bakal aku selesain kok. Apalagi nih? Permisi, Bu. Ya, masuk. Silakan duduk. Gabriela, kamu bisa jelaskan kepada saya kenapa nilai kamu sampai tidak memenuhi standar? Kamu juga jarang hadir di kelas saya. Sebenarnya kamu tidak suka mata kuliah saya atau saya? Bukan seperti itu, Bu. Saya minta maaf, Bu. Ini sepenuhnya kesalahan saya. Saya tidak bisa membagi waktu saya. Tapi saya bisa berusaha kok, Bu. Mau berusaha seperti apa lagi, Gabriela? Itu nilai kamu sudah tidak memenuhi standar. Saya mohon, Bu, kasih saya satu kesempatan lagi. Tidak bisa, Gabriela. Kamu sudah tidak hadir di kelas saya. Nilai kamu semua menurun. Bagaimana saya mau bantu kamu? Kalau gitu kamu fail aja ya.
Nah, oke. Apakah teman-teman udah selesai nih nyimaknya tadi? Lancar? Ya, Bu, sudah. Tapi tadi rada putus-putus Budi saya. Nggak tahu kalau yang lain. Iya Bu, di saya videonya yang putus-putus. Tapi suaranya Saya juga lancar. sama. Oke, baik. Oke, sekarang Ibu ingin tanya nih. Tadi sebenarnya video itu membahas tentang apa sih? Menceritakan tentang apa? Teman-teman, mungkin dari kalian ingin berpendapat. Saya, Bu. Oke, Mbak Via, silakan. Tadi itu kayak menceritakan ada cewek yang kayak bebannya itu banyak banget gitu Bu, dari dikejar deadline, terus nilainya jelek, terus jadinya jarang hadir di kelas sampai dimarahin dosen. Akhirnya tuh dia kayak sedih tuh kan, nangis-nangis. Terus tadi kayaknya ngelamun juga ya, soalnya dipanggil temannya itu dia nggak nyaut gitu Bu. Mungkin itu udah masuk ke stresnya. Ya itu aja yang saya tangkap ceritanya. Oke, baik. Oke, apakah masih semangat nih untuk melanjutkan kegiatan kita? Masih dong Bu. Semangat Bu. Oke, siap. Oke, setelah ini Ibu akan ada tugas untuk kalian untuk didiskusikan. Jadi ini bisa dibagi menjadi 2 tim. Nanti mungkin Mbak Firda, Mbak Ulfi, kemudian Mas Andi, terus Mbak Via, Mbak Hani, dan juga Mbak Mila. Nanti Ibu akan tayangkan apa yang harus kalian diskusikan antara kelompok. Oke, aku jelaskan dulu ya. Jadi, kalian sudah berpasangan, tadi sudah Ibu bagi, kemudian ceritakan pengalaman kalian terkait dengan kegiatan diskusi sesuai dengan peran masing-masing secara bergantian. Kemudian, kerjakan beberapa isian di bawah ini bersama dengan teman-teman dalam satu kelompok. Yang pertama, analisis stres yang pernah kalian rasakan atau yang kalian alami saat ini juga boleh. Kemudian, setelah menganalisis terkait dengan stres yang pernah dirasakan, buat analisis singkat tentang cara mengelola dan mengatasinya. Untuk mengatasi stres yang kalian alami itu apa kira-kira yang cocok untuk diri kalian. Kemudian, kalau sudah, sampaikan identifikasi usaha yang dapat dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab stres tersebut. Kemudian, yang terakhir, kalian urutkan komitmen yang akan kamu lakukan ke depannya terhadap cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, teman-teman? Oke, apakah sudah Dari jelas? saya sudah jelas Bu, sepertinya. Oke, jelas. berarti langsung aja ya. Teman-teman, Ibu kasih waktu 10 menit untuk apa kepanjangan atau 5 menit cukup untuk mendiskusikan. Boleh Bu, 5 menit. 7 menit juga boleh. Oke, 7 menit ya kalau gitu. Silakan habis ini kalian berdiskusi untuk sesuai pasangan yang Ibu bagi tadi. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung kita bahas bersama-sama. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah ada kesulitan dalam mengidentifikasi terkait tugas yang Ibu berikan tadi? Gimana, Pak? Sudah selesai? Sudah Bu, sudah selesai. Oke, Iya Bu, sudah selesai. Oke, hebat sekali ya teman-teman ini. Sekarang saatnya kita lihat nih hasil diskusi yang kalian kerjakan. Nanti ketika tim satu memaparkan, nanti boleh tim sebelah boleh menanggapi. Begitu juga sebaliknya. Mana udah siap? Oke. Iya Bu, sudah.
timnya Mbak Pia sama Mbak Hani dulu. Silakan memaparkan hasil diskusinya. Perwakilan Bu ya? Ya, boleh perwakilan. Iya, perwakilannya Mbak Nurma ini Bu. Ya, monggo Mbak Pia. Atau dua-duanya juga boleh, silakan bareng-bareng. Mbak Nurma ini dulu, silakan nanti saya sambung pas itu. Iya, lanjutannya nanti saya. Ya, jadi kalau pengalaman stres yang kami identifikasi itu dari pengalaman kita sendiri ya Bu ya. Tugas dari apa namanya banyak tugas dari ya guru-guru itu kan tugasnya banyak banget Bu. Terus deadline-nya tuh yang mepet. Nggak cuma seminggu, kadang ada yang hari ini ada pelajarannya, 2 hari lagi ada pelajarannya, ya itu dikumpulin. Itu kan bikin stres gitu ya Bu ya. Apalagi matematika itu Bu kan susah gitu Bu ya. Sama matematika ya Om. Terus kalau dari kami cara mengelolanya, itu dengan kami menenangkan diri gitu Bu. Jadi ya keluar sebentar gitu ke depan rumah atau apa gitu buat cari angin segar. Terus juga kita membagi waktu mengerjakan. Kalau misalnya ada tugas hari ini ya kita susun jadwalnya untuk mengerjakan nanti malam kayak gitu Bu. Selanjutnya ya. Ya, selanjutnya itu kan ada usaha mengetahui faktor penyebab stres Bu ya. Itu, mohon maaf sebentar. Iya, mohon maaf tadi saya digodain ibu saya. Kalau di rumah biasanya gitu. Nah, usaha mengetahui faktor penyebab stresnya itu kita lakukan dengan browsing gitu ya. Jadi kita itu kayak kan ada gejalanya, apa yang kita rasakan itu kita browsing kan kayak, oh kok rasanya kok gini ya, kok rasanya kok pusing atau rasanya sedih kepikiran terus ini kenapa gitu. Terus di browsing akhirnya tahu oh ternyata itu stres gitu. Ternyata aku stres gitu. Terus komitmennya itu kita mau kayak membuat jadwal gitu kan seperti yang diomongkan Mbak Nurmai tadi. Jadi nanti dalam jadwal itu biar kita tuh terstruktur dalam mengerjakan tugasnya, bisa tepat waktu, terus nggak telat, terus juga bisa menjadwalkan waktu untuk olahraga gitu Bu. Ya sudah itu saja dari kelompok kita. Oke, terima kasih Mbak Pia sama Mbak Hani memaparkan dengan baik. Jadi kelompok Mbak Ulfi apakah ingin menanggapi atau langsung memaparkan? Kalau dari kelompok kami langsung menanggapi saja ya Bu ya, karena yang sudah dipaparkan dari Mbak Fia dan Mbak Hani sudah cukup jelas. Oke, silakan Mbak Ulfi. Jadi stres yang pernah dialami dalam kelompok kami itu stres dituntut untuk bisa segalanya Bu. Kan kami anak perempuan dan anak laki-laki ya Bu ya. Nah itu tuntutannya untuk bisa segalanya itu besar, selalu dibanding-bandingkan gitu Bu. Nah caranya kami mengatasinya yaitu dengan cara menghibur diri kita sendiri, kayak kita melakukan hal-hal yang positif yang membuat kita itu bahagia. Terus kita memotivasi diri kita sendiri. Di situ kita itu menjadikan itu sebagai kayak acuan gitu Bu, kayak apa ya, penguat diri kita gitu. Kayak hal itu tuh bukan sebagai tekanan tapi untuk kebaikan. Terus kita melakukan hobi kita supaya kita itu tidak terlalu stres memikirkan itu Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Firda Bu. Ya Bu, jadi yang ketiga kan tadi ada identifikasi usaha yang dapat dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab dari stres tersebut ya Bu ya. Jadi kayak merenungkan diri sendiri sebenarnya apa sih yang menyebabkan stres ini terjadi. Jadi memberikan waktu untuk diri sendiri untuk merenungkan itu tersebut. Lalu yang terakhir tadi kan ada komitmen yang akan dilakukan terhadap cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi stres tadi ya Bu ya. Mungkin komitmennya itu lebih kita tuh lebih
meluangkan waktu untuk diri sendiri sih Bu, kayak entah liburan atau melakukan aktivitas yang kita sukai seperti melukis kalau dia sukanya melukis, serta mencoba perlahan kayak menerima keadaan. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih dua tim yang sangat luar biasa nih memaparkan hasil diskusinya tadi. Oke, semua yang disampaikan teman-teman tadi sudah cukup bagus. Nah, sekarang Ibu ingin menambahkan hanya sedikit sih, apa tips untuk mengelola stres yang mungkin tadi di video juga belum disinggung. Oke, sebentar ya, Ibu akan share screen. Oke, nah di sini Ibu ingin menambahkan sedikit mengelola stres dengan teknik relaksasi. Tadi kan belum disinggung ya teman-teman. Oke, lanjut. Apa itu relaksasi? Nah, teknik relaksasi itu teknik yang menenangkan dan merilekskan tubuh. Nah, relaksasi ini berguna untuk menurunkan denyut nadi, tekanan darah, dan juga mengurangi keringat serta mengatur pernapasan kita. Jadi ketika stres itu kan kayak tekanan darah itu tinggi, terus pernapasan juga tidak teratur. Nah, dengan relaksasi ini nanti kita bisa kontrol itu. Nah, relaksasi ini bisa digunakan ketika otot terasa tegang, diliputi kecemasan, terus sulit tidur, kelelahan, kram otot, atau nyeri pada leher punggung. Nah, ketika kita misalkan kita nugas nih seharian, nah di situ kan kita biasanya kayak otot terasa tegang gitu. Ya, benar nggak teman-teman? Iya Bu, tegang banget. Iya Bu, benar. Oke, nah di situ nanti kita bisa nih aplikasikan teknik relaksasi. Nah, gimana tuh caranya relaksasi? Ini kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama, yakni mencari posisi yang nyaman bagi tubuh. Gimana itu posisi yang nyaman? Jadi kita posisikan baik itu duduk ataupun terlentang, tiduran gitu boleh. Pokoknya posisikan tubuh senyaman mungkin sehingga kalian bisa ada di posisi yang sangat rileks gitu. Kemudian atur pernafasan. Tadi di video pertama juga ada sempat dibahas mengatur pernafasan, yakni dengan menekan dada sebelah sini itu diatur pernafasannya, ambil nafas dalam-dalam itu sampai merasa tenang. Kemudian yang ketiga, otot-otot ditegangkan selama 5-7 detik. Nah, misalkan teman-teman ini pusing ya. Nah, di situ misalkan teman-teman kayak penat gitu ya, itu bisa dengan cara teman-teman mengerutkan dahi itu selama 5-7 detik. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yakni direlaksasi 12 hingga 15 detik. Setelah teman-teman mengerutkan tadi, itu coba dirilekskan. Nanti teman-teman rasain tuh perbedaannya. Atau misal pakai tangan juga boleh. Ini dikepalkan gini kemudian dirilekskan. Nanti ada teman-teman itu bisa merasakan gitu perbedaannya. Nah, untuk yang terakhir ini, bila otot masih tegang, ulangi hingga 5 kali atau sampai teman-teman itu benar-benar merasa rileks. Jadi, teman-teman bisa mengulangi dari menegangkan otot, kemudian dirilekskan gitu ya. Berulang-ulang sampai teman-teman bisa merasa rileks dengan benar-benar rileks gitu. Apakah dari sini teman-teman bisa menangkap yang Ibu sampaikan? Bisa Bu. Iya Bu, jelas. Oke, segitu aja sih Ibu ingin menambahkannya. Nanti bisa dicoba ya teman-teman kalau misalkan nugas nih, terus punggungnya terasa tegang. Nah, nanti bisa dengan teknik relaksasi ini, gitu ya teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya tidak ada, Bu. Oke, baik sekali. Saya Bu. Oh ya, Mbak Ani, silakan. Jadi relaksasi ini bisa dilakukan di mana aja ya Bu ya? Nggak cuma di rumah ya Bu? Kalau di sekolah gitu? Ya, bisa Mbak Ani. Kalau misalkan di sekolah tiba-tiba rasa cemas gitu ya,
itu Mbak Ani bisa mulai dari mengatur pernafasan tadi. Jadi bisa ambil posisi duduk senyaman mungkin, kemudian atur nafasnya, pernafasan yang dalam, kemudian kalau misalkan ada bagian tubuh yang tegang tadi, misalkan tangan atau apa gitu ya, ketika cemas kan biasanya gitu. Nanti Mbak Ani bisa praktekkan tadi dengan cara menegangkan, kemudian merilekskan, begitu sampai Mbak Ani merasa tenang, gitu Mbak Ani. Ya Bu, paham banget Bu. Terima kasih. Oke. Gimana teman-teman, udah ya? Nggak ada yang ingin tanyakan lagi? Oke. Ibu ingin bertanya kalau gitu, kira-kira manfaat apa aja sih yang kalian dapat dari kegiatan hari ini, dari pemecahan masalah dari video, kemudian melihat tayangan dari PowerPoint itu tadi, gimana teman-teman? Manfaat apa yang Saya, bisa? Bu. Oke, Mbak. Iya, silahkan. Jadi dari awal pemaparan video sampai materi yang diberikan tadi, saya tuh jadi lebih mengetahui stres itu apa sih, dan ternyata hal-hal sepele kayak terlalu pusing mikirin tugas itu kan juga digolongkan sebagai stres gitu kan. Nah, dari situ jadi ngerti stres itu ternyata seperti itu, dan disebabkan itu ternyata ya hanya dari luar tapi juga dari diri sendiri. Terus tahu cara mengatasinya juga, dan ternyata itu nggak, saya pikir kan mengatasi stres itu harus dibawa ke konselor, dibawa ke psikiater atau yang terapis gimana gitu kan. Ternyata dengan tangan-tangan gini udah bisa gitu ya mengurangi stresnya kita gitu. Udah, itu dari saya. Oke, bagus sekali Mbak Fia. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, sejauh ini Ibu kira semua sudah cukup paham ya mengenai bagaimana cara mengelola stres. Jadi mungkin setelah ini bisa kita akhiri kegiatan kita hari ini, yakni kegiatan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya Ibu ingin mendengarkan nih kesan-pesan dari teman-teman. Siapa nih yang mau mengutarakan kesan-pesannya dari kegiatan ini tadi? Saya Bu. Atau senang gimana? Iya, Mbak Ani, silakan. Iya Bu, sebelumnya terima kasih Bu udah membawakan ya ini materi ini. Jadi kalau saya itu mengikuti bimbingan ini itu saya jadi lebih mengerti gitu Bu tentang mengelola stres dan juga hal-hal yang berkaitan dengan stres. Terus tadi juga kesannya permainan ice breaking-nya sangat menyenangkan Bu. Oke, selanjutnya yang lain. Gimana Mbak Firda mau memberikan kesan-pesannya? Iya Bu, saya juga merasa senang bisa mendapatkan informasi baru dari kegiatan bimbingan kelompok ini dan juga teman baru. Oke. Dan juga materinya juga sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Oke, baiklah Ibu kira kalian sudah mengambil ya manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan topik yang kita bahas tadi. Oke, kalau begitu apakah perlu nih kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Atau sudah cukup menurut teman-teman? Saya rasa udah cukup sih Bu, karena yang Ibu sampaikan tadi udah cukup lengkap dan cukup jelas, jadi tidak perlu diadakan bimbingan kelompok lagi. Oke. Tapi mungkin jika kita masih ada kesulitan, apakah Ibu bersedia untuk membantu kami? Ya, dengan senang hati Ibu akan membantu kalian. Nanti tinggal hubungi langsung saja, nggak apa-apa. Oke, itu saja ya. Oke, Bu, ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Dari antusias kalian, kemudian jawaban-jawaban kalian yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, mungkin salah satu dari kita bisa memimpin doa penutup. Silakan perwakilan. Iya, saya saja, Bu. Ya, Mas Anggi, silakan. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa meninggalkan room Zoom ini dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.